Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Jamaah zuhur rahimakumullah. Bapak, Ibu, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita tujukan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pujian dengan sebenar-benar pujian kita kepadanya. Karena telah memberikan kebaikan kepada kita pada hari ini, pada hari yang telah berlalu maupun pada hari yang akan datang. Kebaikan-kebaikan tersebut yang kemudian itu berupa nikmat atau ala. Kebaikan yang datang dengan ikhtiar kita, maka dinamakan dengan nikmat. Sedangkan kebaikan yang datang karena kehendak Allah Subhanahu wa taala tanpa ikhtiar kita itu dinamakan ala. Sebagaimana kita baca surah Ar-Rahman, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat yang tersembunyi dari Allah yang mana yang kamu dustakan. Jadi ada nikmat yang memang datang karena usaha kita. Penghargaan Allah kepada kita semua karena memaksimalkan usaha kita. Kemudian ada juga nikmat yang Allah hadirkan karena rahmannya Allah Subhanahu wa taala yang kemudian disebut dengan sebutan ala. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'an tabi'in dan seluruh umatnya yang semoga kita semua digolongkan sebagai umat beliau, mendapatkan syafaat beliau dan dikehendaki oleh Allah untuk sama-sama berjumpa dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah zuhur rahmakumullah. Setelah sebelumnya kita menyimak beberapa paparan dari asatiz tentang kehidupan Rasulullah SAW di kota Madinah, maka tibalah saatnya insyaallah pada siang ini kita akan sama-sama mempelajari bagian akhir dalam kehidupan Rasulullah SAW, yakni wafatnya Rasulullah SAW. Kita berharap mudah-mudahan kehidupan Rasulullah SAW yang sudah kita simak dari awal sampai akhirnya, yang kemudian itu bisa membekas dalam diri kita, itu bisa kita amalkan dalam kehidupan kita dan menjadi sebab turunnya syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam, diakuinya kita sebagai umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Kelak di hari kiamat Rasulullah SAW berjalan di depan orang-orang yang sedang berkumpul di mahsyar. Mahsyar ini bukan berarti seperti lapang, padang ya, seperti tempat yang gambarnya seperti kita sekarang ini, di lapang, bukan. Tapi tempat yang dimana kita semua dikumpulkan dengan cara yang paksa. Hasyara artinya dikumpulkan dengan cara yang paksa. Kalau misalnya kita punya hewan ternak yang susah diatur, misalnya kambing lah gitu. Kira-kira kalau mengatur kambing supaya masuk ke dalam kandang, apa yang kita lakukan? Membawa kayu, bambu untuk mengatur supaya berjalan teratur. Begitulah terjadinya kita nanti di hari kiamat, kita akan dipaksa untuk berkumpul oleh Allah SWT. Allah alam dengan cara seperti apa, ke mahsyar, tempat yang kita dikumpulkan dengan cara yang paksa. Ada yang pegangan supaya tidak berkumpul, ada yang kemudian ngumpet supaya tidak berkumpul, tapi Allah tetap memaksa kita untuk bisa berkumpul. Untuk materi yang akan saya sampaikan pada siang ini diambil dari kitab Rahiq Al-Makhtum Al-Mubarakfuri, insyaallah ditambah dengan beberapa yang saya dapatkan dari Syekh Zubair Bawazir dari Ma'had Al-Hikmah. Jamaah rahimakumullah, tentu berbicara tentang wafatnya Rasulullah SAW sangat panjang. Karena itu kita
akan mengambil sedikit-sedikit saja poin-poinnya yang mudah-mudahan kita semua bisa memahami pelajaran dari poin-poin tersebut. Yang pertama, setiap keadaan kita itu pasti akan menemui tanda-tandanya. Seperti misalnya kalau kita mau ke sekolah, tanda-tandanya ialah sudah pagi. Berarti tanda-tanda mau ke sekolah. Tanda-tanda lagi ada jadwal PTM buat anak-anak ya. Tanda mau ke sekolah. Gurunya tanda-tandanya mau ke sekolah apa? Ya, tandanya hari Senin ya. Kalau hari Minggu nggak mungkin ke sekolah. Maka kita perlu mengetahui tanda-tanda dari bagian ini, yakni tanda-tanda wafatnya Rasulullah SAW. Kurang lebih ada 6 tanda-tanda yang dirangkum dalam kitab Rohik Al-Maktum ini. Yang pertama adalah disebutkan pada bulan Ramadan tahun 10 Hijrah. Bulan Ramadan 10 Hijrah. Ini adalah bulan Ramadan terakhir Rasulullah SAW. Beliau SAW biasanya beriktikaf di bulan Ramadan sebelum 10 Hijrah itu adalah 10 malam terakhir. Ya, 10 hari terakhir biasanya. Namun di Ramadan terakhir 10 Hijrah beliau beriktikaf 20 hari. Di 20 hari di masjid. Ini merupakan tanda pertama. Kemudian pada saat Ramadan biasanya Jibril itu dengan Rasulullah SAW itu tadarus, saling belajar Al-Quran, saling membaca Al-Quran, talaqi. Biasanya begitu. Namun di bulan Ramadan tahun 10 Hijrah ini, malaikat Jibril menguji bacaan Rasulullah SAW 2 kali. Ibaratnya 2 kali khatam seperti itu. Kalau Rasulullah biasanya di Ramadan sebelumnya hanya 1 kali khatam, maka pada saat Ramadan 10 Hijrah Rasulullah diminta mengulang bacaan 2 kali sehingga supaya lebih kuat kata malaikat Jibril. Kemudian yang ketiga, pada peristiwa Haji Wada yang kemarin dijelaskan oleh Pak Mislan ya beliau menjelaskan tentang bagaimana 144.000 atau 114.000 manusia berkumpul kemudian mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Satu pesan yang sangat menarik dari Rasulullah SAW yang kemudian menjadi perhatian dari para jamaah yang hadir pada saat itu adalah bahwa Rasulullah bersabda, "Aku tidak tahu pasti apakah aku akan menemui kalian di tahun yang akan datang dengan keadaan seperti ini." Para jamaah menganggap ini sebagai sebuah firasat Rasulullah SAW. Kemudian pada bagian pelemparan Jumratul Aqobah di Haji Wada, di haji yang sama, Rasulullah SAW juga bersabda bahwa pelajarilah manasik dariku, kata Rasulullah SAW. Karena kemungkinan aku tidak akan berhaji di tahun yang akan datang. Firasat lagi. Tanda-tanda lagi. Kemudian tanda berikutnya adalah turunnya surat An-Nasr. Surat An-Nasr, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kalau An-Nasr artinya adalah kemenangan, maka kemudian para sahabat Rasulullah pada saat itu gembira sekali dengan turunnya surat An-Nasr. Mereka beranggapan bahwa dengan turunnya An-Nasr berarti Islam sudah menang. Karena apa? Karena wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Banyak orang yang masuk Islam berbondong-bondong. Maka pada saat itu sahabat-sahabat Rasulullah sangat bergembira dengan turunnya surat An-Nasr. Lalu kemudian Umar bin Khattab mengundang salah satu ahli tafsir pada saat itu. Ya, beliau kemudian ditanyakan. Ada yang tahu siapa ini? Beliau ditanyakan oleh Umar bin Khattab. Apa makna dari An-Nasr?
Yang lain bergembira, tapi beliau yang satu ini kelihatan murung karena menganggap bahwa turunnya surat An-Nasr itu sebagai pertanda selesailah tugas Rasulullah SAW untuk menyampaikan risalah. Ini adalah sebagai pertanda kematiannya Rasulullah yang semakin dekat. Kemudian pada awal-awal bulan Safar tahun 11 Hijrah, ya Rasulullah nanti diinformasikan meninggal tanggal 8 Juni 632 Masehi atau 12 Rabiul Awal. Jadi lahir tanggal 12 Rabiul Awal, wafat tanggal 12 Rabiul Awal. Kemudian Rasulullah pada awal-awal Safar tanggal tahun 11 Hijrah melakukan salat ghaib di atas Bukit Uhud bersama para sahabatnya. Setelah salat, kemudian Rasulullah menyampaikan pesan lagi. Apa pesan yang paling menarik dalam kesempatan ini adalah aku tidak khawatir dengan kesyirikan yang akan kalian lakukan. Aku hanya khawatir dengan kesibukan kalian berlomba-lomba dalam urusan dunia. Kenapa? Karena Rasulullah yakin bahwa para sahabat tidak akan berlaku syirik. Kenapa demikian? Karena Islam sudah menang. Karena 360 patung yang ada di kota Mekah sudah dihancurkan. Setiap sudut-sudut yang di dalamnya ada berhala sudah dihilangkan. Orang-orang yang tadinya belum masuk Islam, masuk Islam. Orang-orang yang belum masuk Islam juga itu mendapatkan perlindungan jika tidak melanggar aturan. Maka kemudian Rasulullah SAW berani menjamin bahwa para sahabat Rasulullah itu tidak akan melakukan kesyirikan. Yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW adalah, kata Rasulullah, aku sangat mengkhawatirkan kalian berlomba-lomba saling bersaingan dengan urusan dunia. Bukankah sekarang sudah terlihat? Semua saling berlomba-lomba dalam urusan dunia dan lupa dengan urusan akhirat. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Berlomba-lomba untuk saling mengungguli dunianya. Lalu kemudian setelah terjadi peristiwa Haji Wada, sepulangnya dari Haji Wada, beliau kemudian banyak mengalami sakit. Sakit sembuh, sakit sembuh. Ada pada hari Senin tanggal 29 Safar 11 Hijrah, Rasulullah SAW mengalami prosesi pemakaman di makam Baqi. Kemudian sepulangnya dari situ, beliau pusing. Kepalanya pusing, demamnya tinggi. Dari situlah permulaan sakitnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam riwayat ada yang menyebutkan bahwa sakitnya beliau sebetulnya karena racun yang pernah diberikan tahun 7 Hijrah ya. Oleh siapa? Racun pada makanan. Jadi yang meninggal adalah sahabatnya. Ini pernah dibahas ya. Yang meninggal adalah sahabatnya yang memakan makanan tersebut. Tapi Rasulullah tidak. Hanya sedikit, ya. Tapi tidak sampai meninggal. Saking panasnya tubuh beliau, terlihat urat-urat nadi di kepala beliau. Kita kalau tegang itu biasanya kelihatan uratnya. Rasulullah tegang menahan panas, kelihatan urat-uratnya di daerah kepala, pucat ya, karena mukanya pucat. Kemudian beliau sakit 13 sampai 14 hari. Kita kalau 13 sampai 14 hari itu sekarang apa? Karantina ya. Beliau 13 sampai 14 hari sakit, beliau tetap ke masjid 11 hari. Kita sakit sedikit, apa yang terjadi? Pengennya rebahan terus.
Jangankan sakit. Yang nggak sakit aja pengen rebahan. Betul. Apalagi di bulan Ramadan. Ba'da zuhur paling enak rebahan. Ya. Saya teringat sebuah pesan dari Ustadz Budi Ashari ya. Kemunduran umat Islam itu terjadi karena di bulan Ramadan siangnya malas-malasan, malamnya makan-makanan. Jadi siangnya itu malas-malasan, tidak ada produksi sama sekali, tidak produktif, malamnya ngurusin makanan aja. Dari berbuka sudah dijadwalkan, kapan makan bala-bala, cendol, doger, dan sebagainya. Ya, malamnya jadwalnya makan aja. Akhirnya lupa sama ibadah. Ya udah, Ramadannya tidak bermutu, ya begitu. Boleh istirahat ya, boleh istirahat, tapi sewajarnya. Kemudian beliau sakit selama 13 sampai 14 hari, beliau ke masjid selama 11 hari, sisanya di rumah. Nah, saat sakitnya semakin parah, ya, beliau bertanya-tanya kepada istrinya, sekarang giliran siapa? Ya. Sekarang giliran siapa? Bingung nih ya. Sampai kemudian setelah diskusi disepakati Rasulullah memilih di rumah Aisyah. Kenapa? Karena Aisyah lebih cekatan untuk mengurusi Rasulullah SAW. Apakah istri yang lain tidak cekatan? Cekatan juga. Mungkin ada motivasi atau ada dorongan yang membuat Rasulullah ingin tinggal di situ. Kita lihat sekarang 5 hari sebelum wafat. Beliau bersabda kepada Aisyah, guyurkan air ke tubuhku dari 7 sumur yang berbeda. Agar aku segar kembali dan bisa bertemu dengan orang-orang para sahabatku dan memberikan nasihat kepada mereka. Diguyur. Sampai merasa cukup segar, kemudian Rasulullah SAW ke masjid. Beliau sholat. Kemudian dalam sholatnya, ya, setelah selesai sholat, kemudian beliau membalikkan badannya, kemudian beliau membaca sebuah ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Surah Al-Kahfi ayat 110. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku adalah manusia biasa yang diberikan wahyu dari Allah bahwa sesungguhnya Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Barang siapa ingin kembali bertemu dengan Rabb-Nya, maka lakukan amal soleh dan jangan menyekutukannya. Ini ayat yang dibacakan oleh Rasulullah SAW. Sampai kemudian setelahnya para sahabat berlinangan air matanya tanpa sengaja. Sekalinya Rasulullah, ya, setelah beberapa hari sakit, kemudian Rasulullah datang ke masjid untuk bertemu dengan para sahabat, ya, langsung menyampaikan pesan yang menyayat hati. Seakan-akan ini sudah nggak ada lagi waktunya untuk berbicara. Saya hanya menyampaikan bahwa saya adalah manusia biasa. Kalau kalian ingin kembali kepada Allah, maka berbuat baik dan jangan syirik. Begitu kata Rasulullah SAW kira-kira. Lalu kemudian Rasulullah melanjutkan. Setelah jeda sebentar, Rasulullah melanjutkan dengan nasihatnya. Yakni, yang pertama, Rasulullah memberikan larangan kepada para sahabat dan umatnya pada saat itu supaya tidak membangun bangunan di atas makamnya beliau sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani yang membangun makam di atas nabi-nabi mereka. Kemudian yang kedua, beliau memerintahkan untuk berbuat baik kepada kaum Ansor dan memaafkan jika kaum Ansor ada yang memiliki kesalahan.
Kemudian yang ketiga, beliau memberikan pernyataan tentang Abu Bakar, seutama-utamanya sahabat, yang kalau kata Rasulullah, kalau boleh mengambil kekasih selain Allah, maka aku akan angkat Abu Bakar sebagai kekasihku. Arti kekasih di sini adalah orang yang paling dicintai. Karena pengorbanannya yang luar biasa, secara fisik maupun dalam harta dari Abu Bakar, sehingga rasa cintanya Rasulullah SAW kepada Abu Bakar itu luar biasa. Maka Rasulullah menyampaikan, menyatakan, seandainya boleh mengambil kekasih selain Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan ambil Abu Bakar sebagai kekasihku. 4 hari sebelum wafat, beliau sakit dan tak kunjung reda. Kemudian beliau memanggil sahabat-sahabat yang lain. Kebetulan pada saat itu para sahabat sedang menjenguk. Dari kamarnya beliau kemudian bersabda, "Kemarilah kalian, aku akan menuliskan sesuatu. Aku akan mewasiatkan sesuatu kepada kalian." Umar bin Khattab kemudian berkata bahwa itu mungkin pengaruh dari penyakitnya Rasulullah. Bukankah kita sudah punya Al-Quran? Terpecah menjadi 2 bagian. Ada yang percaya kepada Umar, arti percaya ini adalah, oh benar juga ya, Rasulullah kan lagi sakit, mungkin ngigo. Ada yang kemudian percaya kepada Rasulullah dan para sahabat yang lain yang ingin melihat bagaimana apa yang dituliskan oleh Rasulullah SAW. Apakah Umar bin Khattab keluar dari rumahnya atau tidak, ya? Saya belum mendapatkan penjelasan tentang ini. Yang jelas ada 2 bagian di sini. Apa yang dituliskan oleh Rasulullah SAW dalam wasiatnya adalah yang pertama, supaya orang-orang Muslim mengeluarkan orang-orang Yahudi, Nasrani, dan musyrik dari tanah Arab. Tujuannya apa? Supaya tidak memberikan pengaruh kepada orang-orang Muslim lain. Yang pertama. Yang kedua, supaya tidak membuat kekuatan baru. Karena kalau misalnya tetap masih dalam satu tempat, ya, mereka akan membuat ya semacam makar, ya, sehingga akan membahayakan umat Muslim pada saat itu. Yang kedua adalah pengiriman utusan untuk mensyiarkan Islam ke beberapa tempat sebagaimana yang telah terjadi di masa-masa awal, ya, dakwah terbuka. Kemudian yang ketiga adalah berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini wasiat yang dituliskan oleh Rasulullah SAW. Di waktu setelahnya Rasulullah SAW itu sakit, ya, masih sakit lagi, kemudian merasa tidak mampu untuk mengimami sholat, meminta kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk memanggil Abu Bakar untuk menggantikan beliau sebagai imam. Setelah berbicara kepada Aisyah radhiyallahu anha, kemudian Rasulullah tidak sadar diri. Aisyah tidak menyampaikan pesan itu kepada Abu Bakar karena menunggu Rasulullah untuk siuman, ya, untuk bangkit atau untuk sadar kembali. Lalu kemudian pas Rasulullah sadar kembali, itu ya ditanya, "Mana Abu Bakar?" ya. "Belum saya sampaikan," kata Aisyah. Sampai kemudian yang ketiga kalinya, Aisyah belum juga menyampaikan pesan dari Rasulullah SAW supaya menggantikan beliau SAW menjadi imam. Rasulullah SAW kemudian marah. Bagaimana marahnya Rasulullah SAW? "Kamu tidak jauh berbeda dengan mereka yang hidup di zaman Yusuf. Kamu tidak jauh berbeda dengan mereka yang hidup di zaman Yusuf." Artinya perempuan-perempuan yang suka tidak taat kepada suaminya, yang tidak taat kepada perintah kebaikan suaminya.
Jamaah rahimakumullah, pada hari wafatnya Rasulullah SAW, setelah beliau sholat, beliau masih sempat sholat ya, kemudian pulang, beliau kemudian didatangi oleh sesosok yang beliau yakini itu adalah malaikat. Diberikan pilihan oleh orang tersebut, oleh sosok tersebut, ya, sudah tiba waktunya, wahai Muhammad, apakah engkau mau berjumpa dengan Rabbmu atau tetap di sini? Apa jawab Rasulullah? Rafiqul a'la, Rafiqul a'la, Rafiqul a'la. Artinya Rasulullah memilih bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Rafiqul a'la, yang maha tinggi. Dalam beberapa versi disebutkan bahwa Rasulullah menolak, ya, dicabut nyawanya pada saat itu karena apa? Karena tidak ada malaikat Jibril di situ. Sampai kemudian malakul maut naik ke atas memanggil malaikat Jibril. Baru kemudian menyebutkan Rafiqul a'la, Rafiqul a'la. Jadi yang disebutkan oleh Rasulullah sebelum meninggal adalah bukan ummati, 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 tapi Rafiqul a'la, Rafiqul a'la, Rafiqul a'la. Inna fil maut sakaratin. Sesungguhnya dalam kematian ada sakarat. Rasulullah merasakan sakarat, artinya merasakan rasa sakit, ya, dalam menjelang kematiannya. Apa kata Rasulullah? Kalau memang rasa sakitnya mati seperti ini, maka berikan semua rasa sakit umatku kepadaku, supaya umatku tidak merasakan sakitnya pada saat kematian. Kematian Rasulullah SAW, kata Anas bin Malik, membuat dunia gelap gulita. Yang kemudian manusia pada saat itu merasa tidak bersemangat melanjutkan hidupnya. Abu Bakar, Umar bin Khattab, yang sangat tidak percaya dengan kematian Rasulullah SAW, mendengar kematian Rasulullah SAW, mengangkat pedangnya. Siapa yang mengatakan Rasulullah meninggal, aku akan tebas batang lehernya. Ditenangkan oleh Abu Bakar. Wa ma Muhammadun illa Rasul. Muhammad itu tidak lain sekedar Rasul. Qad khalat min qablihi Rasul, sebagaimana Rasul yang telah terdahulu. Apabila engkau beriman kepada Allah, sesungguhnya Allah yang maha hidup. Apabila engkau beriman kepada Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah meninggal. Jadi ayat yang kemudian ditambah dengan apa perkataan beliau. Baru tersadar. Kenapa? Karena merasa terpukul dengan kepergian orang yang luar biasa memberikan pengaruh kepada Umar bin Khattab. Sebagai orang yang bukan disegani tapi ditakuti awalnya. Karena memang beliau perangainya sangat keras. Gak suka basa-basi. Kalau salah ya udah, jebret. Begitu Umar bin Khattab. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari peristiwa ini? Yang pertama adalah kematian adalah kepastian. Kematian adalah kepastian. Baik kepada yang tua, yang muda, atau yang menjelang tua. Semua kita akan merasakannya. Baik yang taat maupun yang rajin maksiat. Semua kita akan menemukannya. Tinggal kita punya bekal apa? Tinggal kita mempersiapkan apa untuk kehidupan yang akan datang. Karena kehidupan akhirat adalah kehidupan yang merupakan sambungan dari kehidupan dunia. Kalau kita tidak mempersiapkan kehidupan akhirat mulai dari sekarang, ini bukan masalah antrian ya. Kalau antrian mungkin yang paling tua di sini,
Ya. Pak Jumadi umur berapa? Saya baru 42. Ya, kalau misalnya yang paling tua berarti saya duluan. Gitu kalau antrian. Tapi lotre, dikocok, blok, nama siapa? Kayak lagi arisan ya. Kita deg-degan ya, ada door prize misalnya. Ini siapa yang akan diambil? Set. Ingat, malaikat maut datang menghampiri kita 20 menit sekali. 70 kali dalam sehari. Dan malaikat maut tidak tahu siapa yang dicabut kecuali Allah mengatakannya setelah malaikat maut sampai di depan kita. Begitu malaikat maut sampai di depan Pak Jejen, kan mau umroh ya. Jadi nanti kenceng doanya supaya mati dalam husnul khatimah ya. Insyaallah. Itu kemudian baru tahu nama Pak Jejen setelah sampai di depan Pak Jejen. Bukan malaikat maut membawa nama Pak Jejen dari atas, bukan. Sama di depan Ahmad, di depan Pak Jumadi, di depan semua, termasuk di depan anak-anak sekalian. Nama-nama yang akan dicabut baru akan dikasih tahu oleh Allah setelah sampai di depan mata orang itu. Siapa yang bisa nyangka? Kecuali Rasulullah SAW ditawarin. Ya. Kalau kita siapa? Ya, jadi persiapan kita di bulan Ramadan ini sekaligus tentunya harus menjadi persiapan kita bekal tambahan untuk kehidupan akhirat yang lebih panjang. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia itu cuma candaan ya. Cuma sementara. Ya, segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia, kita berkumpul dengan teman-teman ya di dunia, ya cuma sebentar. Punya geng cuma sebentar. Nanti pas lulus SMP gengnya hilang. Dapat geng baru di SMA. Ya. SMA punya geng lagi, setelah lulus SMA gengnya hilang lagi. Dapat geng baru di kuliah, kalau kuliah. Ya, dan seterusnya. Kenapa? Karena dunia sementara dan kita harus punya perbekalan dalam kehidupan yang lebih abadi yakni di akhirat. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan menambah kecintaan kita kepada Allah, kepada Rasulullah dan kepada syariat ini. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.